Saya mengucapkan selamat malam buat teman-teman. Mohon maaf karena minggu lalu kita nggak jadi ibadah karena ada dari pengurus inti, ada sedikit berhalangan, dan pada malam hari ini kita mengaktifkan ibadah kita kembali, ibadah seperti biasa. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang tidak keberatan bisa buka kamera, biar kita bisa lihat muka-muka yang cantik dan juga ganteng-ganteng. Oke, pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, dan selanjutnya saya persilakan kepada Oscar untuk memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Oke, untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang dipercayakan pada saya. Sorry, gambar saya agak beda karena kamera laptopnya agak bermasalah. Jadi untuk memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, dengan kasih Kristus, Pak Yap pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat berterima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai malam hari ini Tuhan, itu semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan, Kau berkati sejalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya dengan baik. Tuhan Engkau berkati juga hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini. Tuhan Engkau berkati, biarlah segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang belum ikut join. Tuhan Engkau berkati mereka, lancarkan setiap alat-alat yang digunakan, laptop, HP maupun jaringan yang digunakan Tuhan. Biar kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian yang berkata, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat yang bersama yang berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi
Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, glory haleluya. Kami sembah, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang layak disembah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Hendra pimpin kita di dalam doa. Kami berterima kasih kepada Tuhan Allah kami yang hidup, bahwasannya penyertaan, kebaikan dan juga anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami, orang-orang percaya, hingga pada saat malam hari ini kami dipertemukan melalui virtual, berhadapan muka dengan Zoom, dan kami juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama kami, menyertai kehidupan kami, mulai dari tadi pagi hingga pada saat malam hari ini. Dan kami sudah menaikkan pujian kami kehadirat-Mu Tuhan. Jadi maksudnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu, rapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan secara luar biasa. Dan kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan
dengan urapan daripada-Mu ya Tuhan, dan juga singkapan kebenaran melalui hamba-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dan juga kami dapat dididik secara benar dan juga secara alkitabiah menurut kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dipuja sepanjang masa. Amin. Selanjutnya kepada Kak Martinus, saya persilakan. Oke, Shalom. Apakah suara saya jelas? Jelas, Bang. Jelas, Kakak. Oke, baik. Puji Tuhan. Saya sampaikan salam sejahtera buat kita semua pada malam hari ini. Kita bisa hadir bersama-sama sebagai orang percaya untuk sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan, dan juga untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau beritakan sesuatu yang begitu luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya harus sampaikan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan itu harus terus-menerus sebagai orang percaya. Ya, jadi hidup kita sebagai orang percaya harus bergaul dengan Allah terus-menerus dalam hidup kita. Dan kita langsung saja untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-9 sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Ya, sebelum kita lanjut belajar kebenaran firman Tuhan, bisa yang tidak keberatan bisa buka kameranya supaya kita bisa beribadah. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini dan teman-teman bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22 dengan judul atau perikop riwayat Nuh. Demikian kebenaran firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa. Di kolong langit segala yang ada di bumi akan mati binasa.
Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpeliharalah hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa Nuh ini, dari pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22, saya mengambil tema untuk sama-sama kita belajar adalah hidup karena iman. Ya, jelas, sangat jelas bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita hidup karena iman. Kita hidup karena iman, ya. Tapi iman itu tidak berasal dari diri kita sendiri. Tetapi karena iman itu adalah pemberian Allah. Jadi iman itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi iman itu adalah, iman itu diberikan, dikaruniakan kepada kita untuk kita percaya kepada Yesus. Ya. Kalau saya melihat di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi iman itu bukan berasal dari kehidupan kita sendiri, tetapi iman itu diberikan, dikaruniakan Allah kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi iman yang kita miliki dalam hidup kita adalah berasal dari Allah itu sendiri. Ya. Allah yang mengaruniakan, yang memberikan iman itu kepada kita. Ya. Jadi ketika kita bangga kita hidup sebagai orang percaya, itu semua karena Tuhan. Ya, Tuhan yang mengaruniakan kepercayaan atau iman itu kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu artinya kepercayaan atau keyakinan kepada Allah. Ya. Jadi iman itu artinya percaya. Iman dan percaya itu sama. Percaya atau iman itu sama. Percaya kepada Kristus, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Kristus itu sama. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kita adalah hidup karena iman. Ya. Kita memiliki hidup, kita bisa bernafas, kita bisa memiliki kekuatan, kesehatan dalam hidup kita, semua karena kita beriman kepada Tuhan. Amin. Semua karena kita beriman kepada Yesus. Yesus yang memberikan, ada kekuatan kesehatan diberikan kepada kita. Ya. Jadi kita jangan menganggap diri kita hebat dalam hidup kita, ya. Jangan kita mengatakan bahwa saya kuat, saya sehat, itu semua dari diri saya sendiri. Tidak, ya. Semua berasal daripada Tuhan. Semua berasal daripada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada juga sering orang mengatakan bahwa
saya membuat sesuatu itu semua karena kebetulan. Ya. Saya harus mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita alami, yang kita lakukan semua karena beriman kepada Yesus. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan ya. Bagi orang percaya di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan itu artinya sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Ya, kita sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi sesuatu bukan kebetulan, bukan tanpa sengaja, tetapi semuanya itu direncanakan oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, semuanya itu sudah Tuhan atur bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita sebagai orang percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Ya, mungkin di luar sana ada orang-orang yang mengatakan bahwa saya mengalami hal ini karena kebetulan. Ya mungkin untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ketika kita menghadapi sesuatu atau kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, semua karena rencana. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan karena kebetulan. Ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi iman yang kita miliki, iman itu sangat penting bagi hidup kita sebagai orang percaya. Iman itu sangat penting bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya. Iman itu sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa demikian? Karena yang pertama yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah iman. Yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah iman. Ya. Beriman kepada Tuhan. Saya melihat dalam ayat-ayat yang lain, kenapa saya mengatakan bahwa yang pertama yang Tuhan lihat dalam hidup kita itu adalah iman. Saya melihat di ayat-ayat yang lain, di Matius pasal yang ke-9, ayat yang kedua dikatakan bahwa, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya, ketika Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi ayat ini adalah ketika seorang ibu yang mengalami pendarahan selama 12 tahun kalau tidak salah. Tetapi Tuhan melihat imannya, dia hanya menjama jubahnya, dia langsung sembuh. Karena Tuhan melihat imannya sehingga dia mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa maka Yesus, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi bagi Tuhan iman itu paling utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Iman itu yang terutama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga kita sebagai orang percaya, bagi Tuhan itu iman itu yang terutama. Kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami sakit penyakit apapun, kecelakaan, apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan itu melihat iman kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami
situasi dalam hidup kita atau masalah dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi jangan kita sebagai orang percaya, jangan kita sedikit-sedikit kita mengatakan bahwa saya mengalami ini karena kebetulan, saya sakit dan sembuh ini karena kebetulan, atau mungkin saya mau kena tabrak tapi tidak sempat itu karena kebetulan. Tidak, saudara, ya. Itu iman kita sebagai orang percaya. Jadi semuanya itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan mampu melakukan yang terbaik untuk kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Amin. Kita hadir pada malam hari ini bukan suatu kebetulan, ya. Bukan suatu kebetulan bagi kita sebagai orang percaya, bukan suatu kebetulan, tetapi karena Tuhan mengumpulkan kita sebagai orang percaya untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini bukti dari iman kita sebagai orang percaya. Ketika kita hadir berkumpul sesama orang percaya, yang pastinya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi ketika kita hidup kuat, sehat di dalam Tuhan, kita sembuh dari penyakit kita bebas dari bahaya, kecelakaan apapun, semua karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Semuanya karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita. Tuhan yang memberikan kesehatan, kesembuhan. Tuhan bisa membebaskan kita dari mara bahaya apapun, kecelakaan apapun, semua karena ada rencana Tuhan. Semua karena kita beriman kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, makanya tema kita adalah kita hidup karena iman, bukan kebetulan. Kita hidup karena iman, bukan kebetulan. Ya. Dalam konteks Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22 ini adalah peristiwa di mana Allah menghancurkan dunia dengan air bah. Karena Allah melihat kejahatan dosa manusia. Allah menghancurkan dunia karena ada dosa di dalam dunia. Ya, ada dosa di dalam dunia. Tetapi Nuh, kalau kita melihat di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 22 yang sudah kita baca ini, Nuh bersama keluarganya itu diselamatkan oleh Allah karena Allah melihat iman mereka yang luar biasa kepada Tuhan. Ya. Sekalipun Nuh berdiri di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sekalipun Nuh berdiri di tengah-tengah orang-orang yang hidup berdosa, hidup di dalam dosa. Kenapa Tuhan hanya berfirman kepada Nuh supaya membuat batu untuk menyelamatkan juga anak-anaknya dan istri-istri dari anak-anaknya? Karena Tuhan melihat bahwa hanya Nuh yang beriman kepada Tuhan. Ya, hanya Nuh yang beriman kepada Tuhan, sehingga dia bisa menyampaikan, berkomunikasi dengan Nuh untuk mengerjakan bahtera. Karena Allah mau menghancurkan Nuh, menghancurkan dunia dengan air bah. Karena Allah melihat dosa, melihat kejahatan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, jadi Nuh dan keluarganya itu diselamatkan dari air bah bukan karena kebetulan. Sekali-sekali saya mengatakan bahwa bukan karena kebetulan.
Nuh diselamatkan oleh Tuhan karena beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Jadi iman itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, mari kita beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita beriman kepada Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita hidup karena iman. Nah, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang pertama adalah harus hidup di dalam kebenaran. Harus hidup di dalam kebenaran. Ya. Di dalam di ayat yang ke pasal yang pertama ayat yang ke-9, pasal yang pertama ayat yang ke pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Jadi selain kita beriman kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Nuh selain dia memiliki iman kepada Tuhan, dia juga hidup di dalam kebenaran. Dia juga hidup di dalam kebenaran. Tidak berbuat dosa, tidak bercela di hadapan Allah. Ya. Sekalipun Nuh duduk berdiri di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak dipengaruhi. Dia tidak terpengaruh karena dia beriman dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah yang tadi pertama, hidup dalam kebenaran, tidak bercela. Allah melihat Nuh itu hidup di dalam kebenaran, tidak bercela, tidak berbuat dosa, maka Allah memberitahu Nuh bahwa ia akan memusnahkan manusia di bumi. Ya. Jadi saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, yang ketiga adalah bergaul dengan Allah. Kita hidup karena iman, kita beriman kepada Tuhan. Selain daripada itu, kita hidup dalam kebenaran, tidak bercela, tidak berbuat dosa, kita harus bergaul dengan Allah. Ya. Nuh diselamatkan oleh Tuhan dengan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera, karena Allah melihat Nuh itu bergaul dengan Allah. Ya. Bergaul dengan Allah. Jadi tidak hanya cukup beriman kepada Tuhan, tetapi hidup di dalam kebenaran, tidak bercela, tidak berbuat dosa, bergaul dengan Allah. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ya. Di pasal yang di bagian B dikatakan bahwa di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi pada zamannya Nuh itu adalah satu-satunya orang yang hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Dia beriman kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa, tidak bercela, bergaul dengan Allah. Yang keempat adalah taat dan melakukan perintah Allah. Taat dan melakukan perintah Allah. Ya. Di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi
kalau kita melihat dari ayat-ayat ini sangat sistematis. Mulai daripada beriman kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, tidak bercela, tidak berbuat dosa, bergaul dengan Allah, taat dan melakukan perintah Allah. Ya. Nuh melakukan perintah Allah itu dengan tuntas dan komplit, ya, dengan komplit. Tidak ada satu perintah Tuhan yang dilanggar. Ya. Mulai daripada kayu gofir dan lain sebagainya, mulai daripada binatang-binatang yang harus dia siapkan untuk masukkan ke dalam bahtera itu, semuanya dia lakukan dengan tuntas. Ya, saya baca ayat yang ke-22 lagi ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi tidak ada satu perintah Allah yang Nuh langgar pada saat itu. Dia melakukan semua perintah Allah itu dengan tuntas, dengan komplit, selesaikan dengan baik. Ya. Sekalipun pada ayat-ayat selanjutnya dia diejek karena dia membuat bahtera itu di atas gunung, tetapi dia melakukan perintah Allah itu dengan baik sehingga sampai tuntas perintah Allah itu. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, Nuh dengan tepat melakukan semua yang diperintahkan kepadanya. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita yang hadir pada saat malam hari ini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Tetapi tidak hanya cukup beriman kepada Tuhan. Di ayat 9 sampai ayat 22 menjelaskan begitu lengkap. Kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus jangan berbuat dosa. Jangan bercela di hadapan Tuhan, bergaul dengan Allah, taat perintah Allah itu. Jadi dalam ayat-ayat ini sangat lengkap, menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa selain kita beriman kepada Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak berbuat dosa, tidak bercela, bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu contohnya seperti baca kebenaran firman Tuhan, berdoa, mengikuti ibadah-ibadah. Itu sebagai contoh kita bergaul dengan Allah. Ya. Di satu ayat di ayat Alkitab, saya lupa ayatnya di mana, tapi bunyinya itu mengatakan bahwa barang siapa yang bergaul dengan dunia akan menjadi musuh Allah. Jadi intinya kita harus bergaul dengan Allah supaya kita tidak menjadi musuhnya Allah. Ya, karena yang Tuhan maksud menghukum dunia dengan air bah karena orang-orang yang hidup pada zamannya Nuh itu adalah orang-orang yang hidup jauh daripada Tuhan, tidak bergaul dengan Allah. Mereka bergaul dengan dunia, sehingga mereka menjadi musuh Allah, sehingga Tuhan atau Allah itu menghukum dunia. Ya. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan sangat jelas memberitahukan, mengajarkan kita sebagai orang percaya, supaya kita memiliki iman kepada Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, tidak bercela, tidak berbuat dosa, bergaul dengan Allah, taat dan melakukan perintah Allah.
Itu hal-hal ini harus terus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini kita harus terus melakukan semuanya ini yang sudah kita dengar pada saat malam hari ini. Terus menerus dalam hidup kita. Ya. Tema kita adalah kita hidup karena iman. Kita hidup karena iman. Kita hidup karena percaya kepada Tuhan. Di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Allah itu melihat iman daripada Nuh. Karena Nuh juga bergaul dengan Allah. Bisa saja Allah berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi hal ini fokusnya adalah karena Allah mau menghukum dunia, karena dunia itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan kehancuran karena noda daripada dosa itu. Maka Allah hanya berkomunikasi dengan Nuh. Nuh karena Nuh bergaul dengan Allah, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, sehingga Allah berkomunikasi dengan Nuh dan memberikan perintah untuk mengerjakan bahtera karena Allah mau menghukum dunia dengan penuh dengan kejahatan. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu dan harus Tuhan sudah memberikan iman itu kepada kita. Tuhan sudah mengaruniakan iman percaya kita sudah memberikan iman percaya kita. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan iman itu kepada kita sehingga kita bisa percaya, kita harus hidup dalam kebenaran, bergaul dengan Allah tidak bercela, supaya kita jangan dihukum oleh Tuhan. Ya. Supaya kita jangan dihukum oleh Tuhan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan iman percaya kepada kita, sehingga kita bisa percaya dan hidup dalam kebenaran. Kita perlu untuk bergaul dengan Allah, kita perlu supaya kita jangan berbuat dosa di hadapan Tuhan, supaya kita jangan dihukum oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, memberikan kita pengertian sebagai orang-orang percaya, supaya kita mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan iman percaya kepada kita, maka yang Tuhan perlu, kita harus hidup dalam kebenaran, tidak bercela, tidak berbuat dosa, bergaul dengan Allah, dan melakukan perintah-perintah Allah. Puji Tuhan, biarlah firman ini dapat meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini, biarlah iman kita bertumbuh kepada Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Mas atas penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Sangat memberkati kami semua dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini.
Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum itu mungkin ada pengumuman dari Kak Oscar, saya persilakan. Tidak ada, dari Kak Yapson mungkin ada pengumuman? Kalau dari saya tidak ada, Kakak. Puji Tuhan. Ibadah kita minggu depan akan berjalan seperti biasa pada malam hari ini. Dan puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita karena jam sudah menunjukkan 20:57. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, sekalian kita menutup ibadah kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, orang tua kita, dan terkhususnya grup kita Forum Veritatis. Kiranya Tuhan terus memberkati grup ini dalam pemberitaan Injil, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada. Puji nama Tuhan, doa ini saya persilahkan kepada Kakak Martinus. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan sampai pada saat malam hari ini kami bisa berkumpul melalui via Zoom bersama teman-teman yang hadir pada saat malam hari ini. Dan kami hadir untuk memuji dan menyembah Engkau dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan sudah memberikan iman percaya kepada kami dan perlu kami harus hidup dalam kebenaran, bergaul dengan Allah, tidak bercela, tidak berbuat dosa, hidup melakukan perintah-perintah Allah. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami. Biarlah firman yang kami dengar, kami belajar pada malam hari ini, meneguhkan iman percaya kami dan kami terus bertumbuh ke arah Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami terus berdoa buat grup ini. Biarlah melalui grup ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui grup ini kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Melalui grup ini kami bersekutu sebagai orang-orang percaya untuk memiliki hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman semua yang hadir pada saat malam hari ini. Biarlah mereka hadir pada malam hari ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu, semuanya diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terus berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, apapun yang mereka kerjakan, baik yang kuliah dan juga yang bekerja, Tuhan berkati. Biarlah apapun yang mereka kerjakan dan cita-cita mereka, telah Tuhan berikan yang terbaik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami terus berdoa buat keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terus berdoa buat bangsa negara kami, dari Presiden jajarannya sampai terus Tuhan berkati mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rencanakan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, biarlah Tuhan campur tangan, biarlah apapun yang mereka kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami terus berdoa juga buat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, teman-teman kami, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan tolong mereka, biarlah mereka terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Baik teman-teman kami dan kami yang hadir, semua yang hadir pada saat malam hari, kami akan beristirahat. Tuhan sertai, Tuhan tolong kami, biarlah kami istirahat dengan baik. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang kuat, sehat, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin.